Februari yang lalu juga tren bunuh diri anak-anak tinggi, tapi putus pacar. Ya itu satu daerah Tanah Toraja 5 anak bunuh diri. Generasi kita. Ya, itu Februari ya. Maret ada lagi. Maret mungkin ekspresinya lebih mencelakai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mufti di obrolan tipis-tipis ataupun disebutnya OTT Literasi. Sobat OTT semuanya, kali ini kita undang tamu khusus Mbak Diah Puspitarini atau Bu Diah Puspitarini. Beliau adalah salah satu komisioner KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, sangat pas dengan berbagai macam hal yang terjadi di saat ini tentang persoalan tentang anak. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mufti Hakim. Saya baru kali ini dipanggil namanya lengkap. Biasanya Mufti dan sebagainya. Matur nuwun. Oke, Bu Diah. Alhamdulillah bisa sampai di Jogja. Masih bolak-balik ya? Iya, masih bolak-balik. Jakarta, Jogja. Oke, saya langsung to the point aja nih tentang KPAI. Apa nih Mbak Diah yang sedang rame jadi perbincangan, terutama yang jadi persoalan di KPAI tentang anak, yang dicermati KPAI tentang anak. Oke. Untuk saat ini. Baik, terima kasih. Halo pemirsa semuanya. Jadi kalau berbicara tentang KPAI, ini pasti nggak lepas dari dua kata inti di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yakni perlindungan dan anak. Nah, perlindungan ini ada dua hal, yakni pemenuhan haknya dan perlindungan khusus. Nah, pemenuhan hak anak itu yang terpenting adalah bagaimana anak-anak Indonesia bisa tumbuh kembang dan hak dasarnya itu bisa terpenuhi, seperti hak sipil, hak kesehatan, kemudian hak pengasuhan, dan juga hak pendidikan dan juga waktu luang. Nah, 4 hak utama ya yang diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, yang harus paham itu siapa itu? Sekolah, apa orang tua atau? Mestinya seluruh warga Indonesia tahu. Dan orang tua juga mestinya harus tahu, karena ini kan haknya anak, haknya anak untuk tumbuh kembang, tapi terjamin 4 hal ini. Itu satu, yang perlindungan pemenuhan hak. Terus yang perlindungan khusus nih, Pak Uti. Nah, ini kalau untuk perlindungan khusus ini kan ada banyak, ada 15 item kalau di Undang-Undang Perlindungan Khusus Anak. Nah, tetapi kalau kita lihat di perlindungan khusus ini memang case by case. Tidak banyak memang, maksudnya tidak semua anak, semoga tidak semua anak bisa terkena kasus ini, enggak ya. Tapi kalaupun ada kejadian dan masuk dalam 15 kategori anak dalam pelayanan khusus, berarti harus dilindungi. Nah, yang paling banyak nih dari perlindungan khusus ini ya saat ini sedang booming dan Indonesia sudah darurat, ini adalah kekerasan. Sampai pada taraf darurat sekarang. Iya, ini kekerasan. Jadi kekerasan itu ada dua. Kalau yang diatur di Undang-Undang Perlindungan Khusus atau Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kekerasan fisik psikis dan juga kekerasan seksual. Nah, ini yang memprihatinkan nih, Pak. Jadi fisik psikis ya. Fisik psikis jadi satu. Jadi satu. Ya, kemudian kejahatan seksual, kekerasan seksual itu sendiri. Belum anak yang berhadapan dengan hukum. Itu juga tinggi sekali. Ini sebelum ke khusus nih, saya masih ke umum. Gimana nih Bu Diah, KPAI mencermati, misalkan orang tua tuh kan kadang seneng banget pengen anaknya jadi apa gitu ya. Akhirnya kemudian anak-anak itu kan hampir tidak punya waktu main tuh. Sekolah juga sama ya. Begitu pulang sekolah les, kemudian dipaksa belajar dan sebagainya. Itu termasuk tidak terpenuhi dari tadi apa? Ya, kan demi meraih cita-cita yang dicita-citakan sama orang tua tentang anak, saya kurang tahu. Saya paham. Mungkin orang tua punya
gambaran ideal anaknya jadi apa. Tapi dalam konvensi hak anak ini pemirsa ini ada 4. Jadi pertama yang terpenting adalah hak tumbuh kembang anak. Kalau misalnya apa les dan lain sebagainya itu tidak mengabaikan tumbuh kembangnya, ya silahkan. Tapi ingat bahwa tumbuh kembang itu juga harus ada kata istirahat. Juga. Terus yang kedua, tapi malah kalau bermain sering bocah main terus. Nah itu masih pada dasarnya anak bermain loh. Lah kalau seusia kita bermain aneh. Iya. Nah itu terus yang kedua, kepentingan terbaik anak. Ini nih kadang yang orang tua lupa dan abai itu adalah kepentingan terbaik anak. Itu gimana itu? Maksudnya anak datang cerita tentang maunya gimana atau gimana? Enggak juga. Misalnya orang tua, ayo les, tapi kira-kira anaknya itu sedang semangat les apa enggak? Kan kadang juga ya jangankan anak, orang kita aja habis ini tuh kan udah capek. Jangan-jangan belajar itu memang jadi masalah bagi anak ya. Nah, itu dogma ya sampai saat ini jadi kadang beban, orang tua kadang anak itu beban dengan kata belajar. Jangan anak-anak, saya pun juga ya. Itu nah terus kepentingan terbaik anak dan jangan lupa partisipasi anak. Jadi anak itu punya hak untuk menyampaikan pendapat. Ma, aku capek, Ma, misalnya. Pak, aku pengen istirahat. Sering ini, Ma, aku capek, Ma. Orang kerja, aku cuma main kok capek kan gitu tuh. Padahal emang pekerjaannya main ya anak itu. Ya itu nalurinya anak bermain. Jadi anak itu sampai dikatakan anak 18 tahun itu memang punya kewajiban untuk bermain. Ruang untuk bermain itu. Tempat bermain juga harus disediakan. Iya, harus disediakan. Karena kalau anak-anak tidak difasilitasi ruang bermain, dia akan mencari permainan yang lain. Itu yang indefinitif dan tidak terkontrol. Ya, itu yang terpenting itu hak anak. Hak anak ya. Yang penting ada kepentingan terbaik untuk anak itu jangan tadi ya. Satu lagi Pak. Jadi kadang itu manusia atau orang dewasa itu memaksakan pikiran anak-anak sama dengan pikiran kita. Itu sudah pemaksaan. Iya loh, itu pemaksaan. Kan sedangkan kok nggak niru bapakmu nggak boleh. Selain itu juga ayo Tona ini nggak bisa, daya tubuh anak terus itu sudah masuk psikis dan pemaksaan. Kalau sampai anak tertekan itu masuk pemaksaan. Kalau sampai anak tertekan. Tapi kalau anak tidak tertekan ya fine saja ya. Tapi kalau berarti anak tertekan, model komunikasinya juga bisa mempengaruhi apakah termasuk dalam kategori hak pemenuhan hak anak apa tidak ya? Betul sekali. Ya, kayaknya saya paham, tapi nggak paham juga karena bersama orang yang kompeten jadi ikut-ikutan. Oke. Sobat OTT semua, Bu Diah ini juga kebetulan salah satu dosen bersama Dahlan, dosen di Prodi PGSD. Jadi pas sekali kalau kemudian beliau ini bicara tentang bagaimana hak-hak anak itu tadi. Oke, kemudian kita masuk ke hak khusus tadi ya, yang kekerasan itu. Ini ramai kan, kekerasan itu. Kadang ketika mendengar ada anak menjadi korban kekerasan, baik fisik ya, terutama kan mungkin masih ada budaya mendisiplinkan anak dengan main tangan, keprak-kepruk. Kalau menurut KPAI bagaimana tuh? Dengan dalih mendisiplinkan. Oke. Jadi kalau di usia kita dulu, Pak, mungkin kan memang gaya mendidiknya seperti itu. Iya. Tapi ingat, Nabi saja menyampaikan, sampaikan dengan bahasa kaummu kan. Bahasa kaummu, bahasa kaum anak maksudnya. Iya. Maksudnya dengan kondisinya dulu dengan sekarang kan sudah sangat berbeda jauh. Dulu belum ada handphone, belum ada kecanggihan teknologi yang ini. Televisi juga masih beruwet ya. Hitam putih dan semutnya masih banyak. Semut, ya. Berarti TV-nya masih manis, gerumuti semut. Iya, dan nanti kalau semut itu ditabok ya. Itu yang kita alami. Tapi kalau sekarang semua sudah terbuka, semua sudah canggih dan gaya-gaya parenting itu kan sudah sangat beragam ya. Berarti ini udah berubah nih. Iya, kadang-kala walaupun bikin orang tua tuh saya dulu juga gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu, nah ini khusus itu ya. Iya.
Pak Mufti. Jadi kadang itu ketika kita nih sebagai dosen menyampaikan ini zaman Bapak dulu itu sebenarnya pemaksaan. Guru juga saya. Sama ya? Iya, itu zaman saya dulu. Orang tuanya juga sama kan? Iya, orang tuanya juga sama. Tapi datang pamannya sama, saya juga dulu. Tapi anak-anak sekarang tidak untuk mendengarkan zaman dulu. Oh iya. Iya, tidak untuk mendengarkan zaman dulu. Anak-anak sekarang ini lebih ke eksperimen, lebih ke contoh, ya, karena dia sangat mudah menyerap dan dia punya figur idol banyak dari teknologi. Oh iya ya. Kalau dulu figurnya sangat terbatas ya. Ya, figurnya kan terbatas sekali sekarang. Kalau dulu ya, kalau sekarang banyak. Jadi itu bisa dikomparasikan di perspektif anak. Nah, ini yang menjadi perhatian kami nih akhir-akhir ini. Sebulan inilah. Jadi ada hal yang membuat menarik ketika anak-anak itu jenuh ya dengan apa yang diberikan orang tua. Dia juga merasa tertekan, terus akhirnya bunuh diri. Sampai pada itu? Ada, Kebumen baru saja. Bunuh diri dengan menenggelamkan diri loh ya. Malah orang tua kehilangan yang didam-idamkan buat hatinya. Betul, dan di beberapa tempat di Jawa Timur, kemarin saya juga mendatangi Gresik yang dibunuh orang tuanya, itu juga sebenarnya sudah hopeless ya, anak-anak sudah hopeless. Terus ada juga di Sulawesi itu juga sudah hopeless. Jadi ya kira-kira ini menjadi catatan. Dan ini baru ya sebulan 2 bulan ini yang anak-anak bunuh diri, tapi itu berarti ini jadi jadi pencermatan KPAI juga ya? Iya, ini sudah masuk yang di KPAI sudah masuk 4-5 kasus dalam 1 bulan ini, Mei ya. Ya, Februari yang lalu juga tren bunuh diri anak-anak tinggi, tapi putus pacar. Ya, itu satu daerah Tanah Toraja 5 anak bunuh diri. Generasi kita. Ya, itu Februari ya. Maret ada lagi. Maret mungkin ekspresinya lebih mencelakai yang lain. Maret April itu. Berarti orang tua sudah tidak bisa lagi mencerminkan pola pendidikan dirinya dulu dengan dia diterapkan kepada anaknya sekarang ya. Mungkin kemudian mendisiplinkan dengan cara main tangan dan sebagainya sudah tidak sudah lebih baik kita tinggalkan aja ya. Membuat anak disiplin itu terus bagaimana banyak cara. Banyak cara. Satu, anak sekarang itu butuh figuritas karena terlalu banyak figuritas. Dia bingung mau mencontoh siapa. Kalau dulu zaman kita nggak figur ya udah bapak ibu terbatas kan. Kalau sekarang terlalu banyak sehingga anak sangat membutuhkan satu figur ideal yang sekiranya tidak perlu kok sempurna tapi yang terpenting bisa memahami. Gitu ya. Nah terus kemudian itu ya kekerasan fisik berarti sudahlah orang tua mendisiplinkan ketinggalkan tapi dengan cara yang lain dengan tadi. Dan itu kan mungkin banyak yang bisa dipelajari ya bagaimana cara mendekat dengan anak, mendidik anak itu tadi. Nah kemudian masuk ke kategori yang lainnya. Kalau kekerasan dalam bentuk psikis, kan misal orang tua kan kadang sering membentak ya, membentak atau mungkin juga tetangga kita anak yang atau temannya atau mungkin agak terkenal tapi pembulian tapi bukan di dunia maintar ya, bully sesama anak itu. Kalau dulu kan dibully ya sadar aja anak kan. Malah biasa dipanggil apa aja. Kalau dulu kan keakraban, sekarang agaknya beda ya. Ada yang data menarik yang perlu saya sampaikan bahwa anak sekarang lebih baper. Iya, lebih baper, mudah baper. Bawa perasaan apapun dibawa perasaan itu karena ini istilah dosennya gampang jarum kan. Sensitif. Ya. Sensitif. Kenapa? Ini baru saya gadoke itu apa ya? Saya cocokologi. Jadi memang ada teman di psikolog yang menyampaikan kesehatan mental anak-anak kita sekarang sangat terganggu. Banyak terpengaruh oleh handphone, gadget karena setiap hari mereka kan berinteraksi dengan gadget jauh lebih banyak daripada berinteraksi secara fisik. Dengan teman, dengan dan orang tua, keluarga. Sehingga apapun yang kadang disampaikan orang tua mungkin biasa saja. Iya biasa. Iya, tapi bagi anak
kok kayak gitu. Oh, madeg gitu mungkin ya. Jadi orang tua juga jangan sensitif kalau anak seperti itu. Ini tinggal bagaimana cara kita mendekati anak. Oh, iya. Komunikatif sih intinya seperti. Dan itu sampai ada korban juga ya akibat pembulian tadi secara psikis. Jelas banyak. Ada data sekali. di KPAI mungkin beberapa ya, mungkin, yang bisa disebutkan. Oke, kalau yang pembulian psikis, pembulian psikis rata-rata ke kesehatan mental. Kesehatan mental ya. Ya bunuh diri itu kan juga rata-rata dia. Pantesan anak sekarang senang bilang, kena mental nih, kena mental. Saya kan nggak ngerti, saya kena mental itu apa. Itu berarti sudah dia udah terkena lah, istilahnya udah sakit. Gitu. Iya, mungkin ada Mbak. Orang tua bisa mengenali anak-anak yang terkena mental, mungkin ada tanda-tanda yang bisa langsung terlihat gitu. Kalau secara umum mungkin lebih introvert ya. Jadi anak-anak seperti ini itu kadang introvert. Dia ya mungkin dia lebih terbuka dengan HP-nya ya. Ya, daripada dengan keluarga dan masyarakat. Tapi karena introvert itu dia tidak bisa mengeluarkan itu, akhirnya kena mental gitu. Betul. Nah, langsung masuk ke yang lebih ganas lagi nih. Lebih ganas istilahnya. Minum dulu Bu dia. Iya. Mas Solik nanti kalau habis, amal Solik. Tambah lagi ya. Jangan lupa gelasnya Ade nih. Ini gelas podcast nih ya. Sobat OTT semuanya, dan Bu Diah ini juga pas tempatnya beliau juga adalah pernah jadi ketua pimpinan pusat Nasyatul Aisyah, jadi konsen juga di bidang anak ya, perempuan dan anak juga beliau sangat fokus di situ. Dan sekarang saya baca pengurus di pimpinan pusat Aisyah juga. Jadi cukup punya banyak pengalaman tentang bagaimana seputaran dunia anak dan sebagainya. Oke. Udah kita lanjutkan perbincangan kita tentang tadi kekerasan seksual. Ya. Nah, ya. Kekerasan seksual atau fisik dulu nih? Fisik kan tadi fisik non fisik ya. Oke. Nanti bisa masuk juga ke situ. Nih, ini kan bisa juga terjadi baik secara langsung konvensional itu, tapi secara dengan di dunia maya yang mereka masuk di situ, itu juga bisa masuk. Mungkin di dulu Mbak, yang di sisi yang konvensional tadi. Rata-rata pelakunya siapa sih? Ya ini baru minggu yang lalu kan kita sebenarnya memperingati 1 tahun undang-undang disahkannya undang-undang TPKS. Iya. Ya, tindak pidana kekerasan seksual. Dalam waktu 1 tahun itu kami Komisi Lembaga HAM Republik Indonesia itu kan kami konpres ya. Kita merefleksi sendiri-sendiri dan kami di KPAI juga mengkaji itu. Nah, kebetulan saya sampaikan juga dengan data tentang kekerasan seksual di Indonesia. Pemirsa, tolong jangan kaget ya. Jadi per 30 April jam 23.59 waktu Indonesia Barat, kami himpun data di KPAI itu sudah 230 pengaduan. Orang meden-meden ini loh lagi. Nyata ini. Itu April ya. April ya. Ini Mei belum aja. Berarti April itu hitungnya dari Januari. Dari Januari. Itu hanya satu. Ya maksudnya hanya 1 tahun ini. Ada 230. Itu yang mengadu. Kan ada yang nggak mengadu. Iya. Nah, dan ada mungkin yang mereka mengadu tidak mengadu di daerah. Iya, tidak, datanya belum sampai ke pusat. Tapi yang sampai ke pusat segitu 230. Biasanya nanti akhir tahun kami rekap. Dan ini datanya kenaikannya 70%, karena di tahun 2022 itu ada 849 kasus. Satu tahun. Nah ini loh. Baru awal. Dan Pak Mufti ini saya sampaikan, jadi korbannya nggak main-main loh, nggak hanya 1-2 orang. Korbannya itu bisa satu kejadian, korban anak-anaknya, itu bisa puluhan. 10, 20. Satu pelaku korbannya 10. Nah, dari data tadi itu kami bagi-bagi nih. Pantes ya sampai KPAI bilang darurat kekerasan. Jadi tipikalnya itu ada 4. Dengan korban kekerasan seksual
pencabulan itu sendiri. Kami sendirikan. Itu di tiap tahun pun juga kami pilah gitu. Terus yang korban pemerkosaan, pencabulan sama pemerkosaan ini beda. Beda, ya. Ya, pemerkosaan sendiri lebih banyak memang pencabulan, dan pemerkosaan pencabulan ini korbannya adalah lawan jenis. Yang paling banyak. Tapi pengaduan yang kami himpun bahwa korban pencabulan pemerkosaan yang korbannya sesama jenis meningkat cukup tinggi. Ya, ini sesama jenis itu artinya pelaku dan korbannya sesama jenis. Sesama jenis. Itu cukup tinggi. Jadi bisa mencapai 50% sendiri. Ya. Tuh, sebagai contoh kasus. Ini kami sedang nggak usah jauh-jauh lah di Jogja. Di Jogja ini itu kemarin kan sempat mengagetkan yang di Banyuraden. Ambar Ketawang. Itu kan korbannya anak-anak. 27 anak. Cowok semua. Cowok korbannya. Cowok. Oh, berarti korban itu belum tentu anak cewek. Belum tentu cewek, anak cewek. Cowok anak juga bisa. Laki-laki juga. Kemarin kan orang rata-rata orang tua itu khawatirnya kalau punya anak perempuan tentang keselamatan itu. Ya. Sekarang mau laki-laki perempuan sama. Sama. Jadi hati-hati semuanya. Dan variasi atau mungkin varian apa ya istilahnya, modulnya, modus terus kejadiannya itu jauh berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun ini kalau saya ngomong tuh sampai agak nyesek ya, banyak dilakukan di tempat ibadah. Iya, di tempat ibadah yang harusnya tempat paling nyaman. Itu tempat paling aman dan paling nyaman. Itu. Nah, terus di tempat ibadah pelakunya siapa? Ya, guru ngajinya, guru rebananya, guru marbotnya, ketua remaja masjid, dan lain-lain. Pokoknya tempat ibadah tidak menutup tempat ibadah Muslim ya. Iya, Muslim gereja juga ada. Jadi yang lainnya juga ada. Kami himpun juga di sekolah pastorat anak-anak ya. Itu juga ada. Jadi ada juga yang maksudnya tidak hanya di tempat-tempat itu juga tempat di sekolah ada juga. Lebih banyak. Lebih banyak. Cuman ini yang sih Mbak. Tempat-tempat yang harusnya anak itu merasa nyaman di situ, harusnya dia merasa mendapat perlindungan, malah sebaliknya ya. Ini yang kami yang kami pelajari. Satu, bisa jadi orang ini nilai moralnya, pelaku ini nilai moralnya sudah hilang. Satu, mereka sesungguhnya adalah orang yang menjadi contoh anak-anak. Ya guru ngaji, dia guru harusnya sekolah, jadi figur mungkin pastor. Mungkin masih ada, mungkin di lingkungan keluarga juga terjadi ya. Jauh lebih. Artinya masih ada kaitan famili, entah apa itu juga. Kalau itu data yang kami himpun, di KPA itu kan kami pilah nih siapa pelakunya. Memang pelaku paling banyak adalah keluarga. Itu paling banyak, dan keluarga itu siapa? Ayah. Masa ayah? That's right. Ayah. Terus yang kedua, saya sampai hafal ini. Ayah, terus yang kedua paman. Terus yang ketiga ada teman, ada di institusi pendidikan, sampai ada bibi juga ada. Dan itu tidak hanya kekerasan seksual ya, fisik pun juga sama. Dan ayah ini menjadi menjadi paling top. Top bondet lah. Terus tempat paling aman mana? Akhirnya tanya gitu. Itulah. Ini PR kita bersama saya kira ya. Karena kekerasan seksual, fisik itu sudah masuk ke ranah-ranah private, ke institusi-institusi yang harusnya di mana anak-anak itu harusnya mendapatkan ruang aman di masyarakat, di rumah, di tempat sekolah, ibadah tadi. Tempat ibadah itu kan harusnya anak-anak merasa aman di situ. Ternyata kan tidak, apalagi di publik. Di apa? Di ruang publik. Ruang publik ya. Jauh lebih ngerikan banyak lagi. Ya. Oke, ini secara konvensional nih. Nah, sekarang mulai saya masuk ke ranah di mana anak-anak sekarang lebih banyak masuk di dunia itu, yaitu dunia gadget, dunia maya. Antara orang sering kenalnya dengan dunia cyber. Gimana, Mbak?
tentang itu? Nah, tidak kalah parahnya juga. Saya kira begitu ya. Jadi nggak tahu nih, kalau mesti orang ketemu saya itu udah deg-degan aja kan. Setiap tanya saya sampaikan dengan data dan fakta gitu kan. Ini mesti nanti malah stres sendiri ya. Tapi memang ini harus disampaikan ya. Jadi di perlindungan khusus anak itu kan juga ada TPPO. Iya. TPPO itu tentang perdagangan orang. Iya. Kemudian ada juga eksploitasi orang. Ada juga pornografi. Itu juga masuk di perlindungan khusus anak di 15 item tadi. Nah, memang anak berhadapan dengan hukum, kejahatan kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, yang paling banyak selanjutnya adalah eksploitasi anak. Eksploitasi ini tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. Kemudian pornografi juga di dunia maya. Terus kemudian perdagangan orang juga di dunia maya. Terus kekerasan yang mungkin juga. Padahal dunia maya itu merasa dunia yang paling aman. Maksudnya gini, anak-anak nangis, kayak gadget, kan aman toh. Iya. Anak-anak ketimbang pergi kemana-mana, kayak wes udah nggak usah kemana-mana nih, pakai ini aja misalnya kayak gitu. Tapi kok ternyata menjadi sumber juga, salah satu sumber. Nah, yang tempat kejahatan juga. Betul. Yang pertama begini, ini saya mau sharing ya, tapi semoga nanti ini juga sudah saya sampaikan ke Mas Menteri juga. Jadi tahun 2018 yang lalu saya sempat menghadiri konferensi internasional di Abu Dhabi, Interfaith Alliance tentang Child Dignity. Itu kenapa Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sebegitu gencarnya mengundang tokoh-tokoh agama di seluruh dunia, itu karena ada 2 kasus. Apa? 2 kasus anak-anak tereksploitasi secara seksual melalui video call. Dan apa yang terjadi di Abu Dhabi itu tidak bisa video call, ditutup semua akses oleh pemerintah. Itu hanya 2 kasus. 2 kasus. Indonesia? Sebab menghasilkan uang juga. itu yang dengan berbagai macam platform aplikasi dan sebagainya kan. Betul, itu. Terus yang kedua adalah sistem security sistemnya di Indonesia ini tampaknya tidak mampu untuk membendung kian banyaknya hal-hal pornografi yang masuk. Dan anak-anak kita lebih canggih buka ketimbang orang tua mungkin. Betul. Dan yang ketiga yang paling parah itu ketika orang tua kan memberikan HP nih. Iya. Harusnya orang tua kan punya supremasi dong. Iya. Kasih HP tapi tidak boleh di-password misalnya atau apa begitu kan, sehingga tapi ada sekarang bilang ini privat Pak, ini privat. Privasi saya harus gitu. Ada komitmen. Gitu. Ya maksudnya supremasi orang tua harus muncul di situ, karena kalau tidak anak-anak akan melihat bebas. Dan itu mengkhawatirkan kita juga ya. Ya, kenapa mengkhawatirkan? Karena kasus-kasus kejahatan seksual anak yang konvensional itu bermula semua rata-rata melihat dari dunia maya. Oke. Nah, ini harus ada session lagi nih, Mas. Nanti kalau pas Bu Dia slow lagi, kita ajak ke sini lagi, Mas, untuk lanjut. Tapi ini yang agak terakhir, Mas. Terus pesan KPAI gimana nih untuk masyarakat? Mungkin juga nanti untuk bisa di dunia pendidikan dan juga secara umum bagaimana, Bu Dia, untuk bisa mencegah, meminimalisir, menanggulangi sebagai upaya secara integral kita bersama bagaimana? Oke, jadi sebenarnya KPAI ini kan tugasnya, amanat tugasnya kan pengawasan. Nah, dalam pengawasan itu yang kami lakukan ya selain pengawasan di institusi, pencegahan, kemudian kami juga mengkolaborasikan, mensinergiskan berbagai dinas atau kementerian agar melakukan pencegahan dan pendampingan di kasus ini. Nah, pencegahan itu satu, kalau kami menyarankan dari pihak keluarga. Semua kasus anak-anak itu bermula dari keluarga. Sehingga kalau sistem security system di keluarga itu baik, komunikasi orang tua baik, saya kira anak akan tumbuh kembang dewasa. Yang kedua adalah peran institusi pendidikan. Nah, institusi pendidikan jangan hanya sibuk ngurusi PTS, UAS. Ya, artinya
yang kaitannya dengan ujian anak-anak. Iya. Tapi tolong diperhatikan juga bagaimana potensi anak-anak dan bagaimana keamanan di sekolah juga. Iya. Itu penting. Nah, yang ketiga adalah masyarakat. Nah, masyarakat di sini itu banyak ya, masyarakat organisasi masyarakat misalnya Muhammadiyah, Aisyah, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Kemudian juga masyarakat secara umum yang mereka tidak terinstitusi. Kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, jangan diam, jangan hanya merekam. Ayo segera dihentikan. Ya, karena semua bermula dari ketidakpedulian kita terhadap anak itu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Diah atas selesai nih. Iya, nanti untuk sesi berikutnya. Pokoknya kalau membicarakan anak itu enggak ya. Artinya bisa panjang gitu. Sobat dari semuanya, tak terasa waktu sudah habis. Nanti kita tunggu di part kedua dengan Bu Diah selaku KPAI terhadap anak. Dan terima kasih juga atas seluruh partisipasinya, baik dari Sobat OTT dan juga para sponsor yang senantiasa menemani kita bersama. Yang ada di belakang nih, lihat ya. Jangan lupa kalau mau jalan-jalan, mau beli cincin, beli apa, kita siapkan semuanya, bisa dihubungi langsung juga. Oke, itu aja dari kami tim OTT Literasi. Terima kasih banyak Bu Diah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.